Hai semua, kenalin gue Dina dari kelas 12 Mafaza. Jadi sekarang kita mau ngomongin tentang degradasi moral yang tengah atau sedang terjadi di era milenial. Degradasi moral adalah penurunan tingkah laku manusia akibat tidak mengikuti hati nurani karena kurangnya kesadaran diri terhadap kewajiban mutlak. Bila mau menghancurkan suatu bangsa, maka hancurkanlah karakter generasi mudanya. Pernah gak sih kalian dengar pepatah yang seperti itu? Pepatah yang menjadi peringatan bahwa maju tidaknya suatu bangsa, ya tergantung generasi mudanya. Di zaman sekarang, yang apa-apa serba canggih. Mulai dari urusan dapur sampai urusan pendidikan. Kemajuan ilmu teknologi dan komunikasi dalam bidang-bidang tersebut membawa berbagai dampak positif maupun negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi bagi generasi mudanya. Why? Iya, gimana enggak? Untuk dapat sebuah informasi aja harus searching dulu. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Mau nggak ikut-ikutan pegang gadget atau handphone, kebutuhan dapur dan pendidikan nggak bisa terpenuhi. Di era sekarang, era revolusi industri 4.0, anak-anak maupun remaja cenderung tidak bisa hidup tanpa gadget. Alih-alih belajar, mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain gadgetnya. Dan tentunya pembelajaran pada era milenial ini tidak lagi mengandalkan papan tulis dan kapur, melainkan alat-alat elektronik dan kecanggihan teknologi. Dan hal ini pastinya menuntut para orang tua dan guru untuk mahir menggunakan teknologi dan menciptakan pembelajaran yang lebih edukatif. Di samping pendidikan formal yang penting, ternyata di era milenial ini pendidikan karakter juga gak kalah pentingnya loh. Dengan berkembang pesatnya teknologi di era pendidikan, hal tersebut sedikit banyak menjadikan generasi muda yang berwawasan luas dan memiliki banyak kreativitas. Kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Hal tersebut bisa saja terjadi karena dampak globalisasi di tengah-tengah keseharian mereka. Dalam dunia nyata contohnya, bahkan seorang anak acuh tak acuh ketika orang tuanya sedang berbicara. Banyak di antara mereka bahkan hanya fokus tertuju pada telepon genggam atau gadgetnya. Dan kebiasaan tersebut berlanjut sampai hari ini. Nah, di sini nih, peran keluarga dan lingkungan sangat dibutuhkan agar dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut bisa dikurangi. Menurut laporan Digital Around the World, bahwa pengguna media sosial sebanyak 150 juta dari 268,2 juta penduduk Indonesia, meskipun dengan suguhan yang memberikan banyak manfaat, ini tidak bisa menafikan bahwa terdapat banyak perubahan yang terjadi dalam keteraturan masyarakat. Salah satunya yaitu menurunnya etika dalam kehidupan sehari-hari di dunia nyata ataupun maya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan telepon genggam. Gaya hidup, pengaruh pergaulan, budaya, dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan karakter pada anak. Dan di lingkungan sekolah sendiri, dianggap berperan penting dalam pembentukan moral bagi seorang remaja. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan sekunder yang secara sistematis melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa supaya mampu mengembangkan potensinya, baik berkenaan dengan aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Maka dari itu, peran sekolah terbilang cukup besar, ditambah lagi hampir sepertiga waktu siswa dihabiskan di sekolah. Kebanyakan orang tua juga menganggap dunia pendidikan sudah cukup memberikan muatan-muatan moral pada anak-anaknya. Namun, kondisi dunia pendidikan saat ini dirasa belum mampu sepenuhnya untuk membentuk moral siswanya. Kebanyakan para pendidik dalam mengajar hanya gugur kewajiban saja dalam mengajar. Para siswa lebih ditonjolkan dalam hal intelektual saja dan mengesampingkan pendidikan moral. Contoh kasus yang sering terjadi adalah ketika ujian nasional. Mata pelajaran yang diujikan hanya mata pelajaran umum aja kan? Sedangkan mata pelajaran yang menyangkut aspek moral atau akhlak justru diabaikan. Sehingga para siswa beranggapan bahwa intelektualitas atau kepintaran siswa jauh lebih penting dibandingkan moral siswanya. Hal tersebut harusnya dikaji ulang oleh para pemangku kebijakan. Degradasi moral pada remaja Indonesia dapat diperbaiki apabila kedua lini tersebut menjalankan perannya dengan baik dan penuh kesadaran dalam hal mendidik remaja saat ini. Alangkah lebih baiknya juga apabila kedua lini tersebut dapat berkolaborasi, bekerja sama dan saling mendukung demi terciptanya generasi yang bermoral dan atau berakhlak mulia. Dalam bermedia sebenarnya membuat anak merasa dibebaskan dalam melakukan apa saja.
yang membuat mereka merasa terpenuhi keinginannya tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Oleh karena itulah, tidak jarang remaja sering terjerat kasus kriminalitas dan tindak kejahatan. Hal ini tentu saja menjadi cerminan krisis moral pada remaja yang sangat memprihatinkan, seperti penggunaan narkoba, seks bebas, dan penyalahgunaan minuman beralkohol. Buramnya batasan dalam bermedia sosial memberikan dampak yang tidak main-main. Cakupan-cakupan mengenai hak dan kewajiban tidak terstruktur dalam bermedia. Seolah dunia maya merupakan wadah untuk menyalurkan keinginan tanpa menghitung risiko yang akan diterima. Penerapan etika dalam kehidupan remaja memang masih menjadi kendala, sebab pengaruh yang dibawa oleh kebudayaan luar. Alih-alih dapat menyelesaikan peradaban, malah tergerus dan tenggelam dalam modernitas. Hal ini menjadi salah satu faktor yang merusak generasi penerus bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk moral dan etika yang baik bagi seorang remaja, peran orang tua sangat diperlukan. Kenapa? Karena lingkunganmu membentuk karaktermu. Saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.